Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat aplikasi pencatatan surat masuk dan surat keluar tanpa menggunakan coding. Langsung saja, pertama-tama kita terlebih dahulu nyalakan WAMP server. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu bahwa WAMP server nyala jika telah berwarna hijau. Nah, langsung saja kita masuk di aplikasinya, yaitu PHP Run. Langsung saja kita klik membuat project. Kita dapat mengisi project namanya dengan sesuai kemauan kita masing-masing. Nah, kali ini saya memberi nama dengan aplikasi surat masuk dan surat keluar. Lalu project location-nya kita klik kolom kedua di sampingnya, lalu kita cari penyimpanan lokal disk C, WOM, lalu www, lalu klik OK. Selanjutnya kita tambahkan create new database seperti di video yang diberikan dengan nama DB surat. Setelah itu kita klik create project. Setelah terdapat seperti ini, kita klik OK saja. Setelah seperti ini, selanjutnya kita membuat tabel. Tabel pertama itu surat masuk atau surat M yang saya tulis di situ. Yang terdiri atas ID surat, tanggal terima, no surat, tanggal surat, dari, perihal, isi, dan kode arsip. Lalu kita ganti type-nya, tipenya itu bagian tanggal dari varchar menjadi date, begitu juga isi dari varchar menjadi teks. Selanjutnya kita ubah size-nya. Nomor surat size-nya itu 15 dari 30 dan perihal 40. Begitu juga dengan tabel kedua, lakukan atau surat keluar, kita lakukan hal yang sama seperti surat masuk tadi. Selanjutnya, setelah tabel kedua tersebut selesai, kita klik save change. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya dengan mengklik preview. Baik, kita tunggu sejenak. Nah, setelah ada seperti ini, kita klik aja project to browser. Ini merupakan preview dalam bentuk browser. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kita kembali ke PHP Run. Nah, tadi kan masih tertulis singkatan-singkatan. Di sini kita akan mengubah namanya dengan cara klik add page, baru klik bagian yang mau diganti di samping ini, lalu mengganti namanya di label data seperti ini. Terus bagian tanggalnya kita ganti di default selection date menjadi no date atau tanggal sekarang. Lalu yang ini untuk mengatur tanggal agar berurut mulai dari tanggal, bulan, dan tahun. Nah, setelah itu kita preview lagi untuk memastikan telah berhasil atau tidak. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Oh iya, kan di sini berbintang merah semua, yang artinya itu wajib semua diisi. Jadi sekarang kita buat bagaimana cara supaya bintang merahnya hilang, yaitu seperti ini. Kita ke page, lalu kita tentukan apa yang tidak diinginkan diisi wajib. Misalnya saya bagian isi tidak wajib, jadi saya mengubah required-nya dari true ke false. Begitu juga dengan surat keluar, dilakukan hal yang sama. Lalu kita klik roll change, lalu preview. Nah, seperti ini jadinya. Sudah tidak ada bintang merahnya bagian isi. Nah, sekarang kita coba mengisinya seperti ini. Nah, setelah diisi akan seperti ini jadinya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, surat keluar kita lakukan dengan cara yang sama seperti surat masuk.
ini sudah jadi surat masuk dan surat keluarnya. Nah, contohnya seperti ini jika diisi. Selanjutnya kita tambahkan tabel dengan nama tabel pengguna yang terdiri atas ID, username, password, email, dan foto. Lalu kita preview. Nah, seperti ini jadinya. Langsung saya isi pengguna dengan password yang diinginkan untuk membukanya, kemudian hari atau saat kita ingin menggunakannya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, selanjutnya saya akan membuat bagaimana sih cara memunculkan tombol login bagi pengguna atau yang mengetahui password. Kita klik Authentication, mengisi registration login dengan nama pengguna dan mengisi kolom-kolom yang di bawah ini sesuai dengan nama-namanya. Contohnya username, diklik username dan seterusnya. Lalu kita klik OK. Seperti ini. Selanjutnya kita mengatur tata letaknya agar cantik dipandang seperti ini. Kita klik project, menu, lalu memilih salah satu letak yang disukai di menu style. Nah, saya memilih agar di sebelah kiri dan jadinya seperti ini setelah kita preview. Selanjutnya, agar mempercantik dashboard kita, bisa menambahkan ikon-ikon di sampingnya seperti ini. Kita klik kembali project menu, lalu klik page, lalu tulis home, dan tentukan size ikon yang diinginkan seperti ini. Lalu klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama dengan surat masuk dan surat lainnya, seperti tadi yang dilakukan. Atau yang dicontohkan di dalam video ini. Selanjutnya, cara mengubah temanya. Kita klik project time, lalu di bagian select template-nya klik yang diinginkan. Setelah memilih, kita review dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ganti kata the dashboard menjadi aplikasi pencatatan surat. Dengan cara kita klik Pack Design, lalu header, lalu ganti teksnya di komponen propertinya menjadi aplikasi pencatatan surat atau yang diinginkan. Selanjutnya kita menambahkan icon di dashboard dengan klik Pack Design, lalu cari record count, lalu klik surat masuk, surat keluar, dan pengguna. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kita kembali lagi ke Pack Design untuk mengedit icon tersebut seperti di video ini.
Lalu kita bisa menambahkan ikonnya juga seperti ini. Cari ikon lalu klik gambar ikon yang diinginkan. Lakukan hal yang sama untuk surat keluar dan pengguna. Nah, selanjutnya kita menambah tabel tujuan dispo yang terdiri atas ID dan tujuan. Lalu sifat surat, lalu tabel sifat surat yang terdiri atas ID dan sifat surat. Lalu tabel disposisi yang terdiri atas ID, disposisi, agenda surat masuk, tujuan, isi, batas waktu, sifat surat, dan catatan. Nah, seperti ini jadinya. Saatnya kita tambahkan icon juga seperti surat masuk dan surat keluar tadi. Lalu kita atur posisinya supaya terlihat cantik sesuai kemauan kita. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya kita isi tujuan dispo. Disposisi, ada beberapa yang harus kita lakukan agar beberapa kolomnya ada pilihannya. Dengan cara klik page, lalu add page, bagian ID disposisi klik select, batas waktu kita atur defaultnya menjadi date now.
dan juga atur tanggalnya agar berurut dari tanggal, bulan, dan tahun seperti di video ini. Bagian catatan klik text area. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kita langsung saja isi. Hanya nomor kita bisa lakukan pengaturan ulang seperti di video. Nah, kita tunggu sebentar. Jadinya seperti ini deh. Selanjutnya kita save project dan klik save project di bagian atas. Selanjutnya kita bisa ganti namanya menjadi surat masuk dan surat keluar. Kita salin link yang ada di browser, lalu kita salin di Google Chrome agar kita dapat melihat perubahannya. Kita kembali lagi ke PHP Run. Kembali lagi ke PHP Run, lalu klik Project Setting, lalu pada System Files kita pilih gambar yang diinginkan seperti ini. Tadi dia spill apa? Itu ini print. Nah, kita preview dan ya, sudah terganti seperti ini. Kembali lagi ke PHP Run, lalu klik Project Setting, lalu pada System Files kita pilih gambar yang diinginkan seperti ini. Nah, kita preview dan ya, sudah terganti seperti ini. Selanjutnya, cara untuk membuat background dan juga selamat datang itu dengan cara kita klik Page Design, lalu Custom View, klik Index di bagian Select Page, lalu kode di sini kita hapus lalu diganti dengan kode yang ini. Namanya harus sesuai dengan nama gambar yang akan digunakan.
Dan ya, berhasil. Kita coba lihat hasilnya seperti ini. Nah, itulah tadi cara pembuatan aplikasi pencatatan surat masuk dan surat keluar tanpa menggunakan coding.